Ayahku endah pisan poe ker halodo langit caang narawangan isuk-isuk. Oke sahabat tani Nusantara, kita akan melanjutkan edukasi untuk perawatan tanaman padi Galur Nusantara, Inpari 32 Dempo, Cerang Dempo, dan Denok Taiwan ya sahabat tani. Sekarang usianya sudah 50 hari setelah pindah tanam dan tanaman padinya sudah bunting sahabat tani. Dan mungkin sahabat tani bingung ya, setiap edukasi saya usia tanaman padinya atau penyemprotan tanaman padinya berbeda-beda. Jadi seperti ini sahabat tani. Di saat tanaman padi kita usia 45 sampai 50 itu pasti bunting muda ya sahabat tani. Jika tanaman padinya usia 90 atau 95 panen sahabat tani. Contohnya Inpari 32, Galur Nusantara, Ciherang, dan Denok Taiwan. Itu usia panennya 90 sampai 95 hari sesudah pindah tanam. Assalamualaikum sahabat tani, update padi Galur Nusantara sebelah sini, yang sebelah sini padi Denok Taiwan. Lagi penyemprotan ya sahabat tani ya, karena sudah bunting, padinya sudah bunting sahabat tani. Yang Inpari 32 nya juga sudah bunting sahabat tani, alhamdulillah. 32 juga sudah bunting, bisa dilihat kamera ya. Yang Ciherangnya juga sudah bunting sahabat tani. Ciherang juga sudah bunting sahabat tani, alhamdulillah. Galur Nusantara sebelah sini ya sahabat tani, ada yang nyemprot. Yang sebelah sini Inpari 32, yang sebelah sini padi Ciherang. Jadi untuk tanaman padi itu bunting mudanya usia 45 hari sampai 50 hari sesudah pindah tanam. Jika tanaman padinya normal tidak terkena asam-asaman ya sahabat tani. Tetapi jika tanaman padi kita dari kecil terkena asam-asaman, itu beda cerita sahabat tani. Jadi bunting mudanya bisa di usia 55 sampai 60 hari ya sahabat tani. Dan untuk insektisida pencegahan semua sahabat tani, di sini saya untuk wereng saya menggunakan yang mahal langsung satu kali sampai panen, yaitu Pixalon. Karena dari tanam sampai usia 50 hari baru saya semprotkan untuk wereng, makanya saya langsung menggunakan Pixalon. Dosisnya 10 ml untuk tangki 16 liter ya sahabat tani. Kita semprotkan di bagian atas, jangan nyemprot di bagian bawah kelamaan sahabat tani. Pixalon ini selain untuk wereng sahabat tani, mungkin banyak yang belum tahu, Pixalon bisa untuk mengendalikan telur kaper supaya tidak bisa menetas sahabat tani. Jadi selain untuk wereng, bisa untuk mengendalikan telur kaper supaya tidak bisa menetas. Dan untuk insektisidanya di sini saya menggunakan yang murahan sahabat tani, berbahan aktif Abamectin, merek dagangnya Venomec. Kenapa saya menggunakan yang murahan? Untuk pencegahan ya sahabat tani. Karena untuk telur kapernya sudah dikendalikan oleh Pixalonnya. Jadi untuk insektisida mengatasi ulat penggerak batangnya saya menggunakan Abamectin. Dosisnya 50 ml untuk tangki 16 liter ya sahabat tani. Untuk berbahan aktif Abamectin, sahabat tani bisa menggunakan merek dagang lain ya sahabat tani. Jangan berpatokan dengan merek dagang yang saya gunakan sahabat tani. Dan untuk fungisida supaya tidak terkena jamur, di sini saya menggunakan fungisida sistemik yang bersifat protektif dan kuratif dengan merek dagang Filia, berbahan aktif tricyclazole dan juga propicanazole. Jadi Filia ini
bisa untuk pencegahan itu lebih bagus, dan bisa untuk mengobati tanaman padi kita yang sudah terserang jamur. Jadi untuk kawan kita banyak sekali ya sahabat tani yang bertanya, tanaman padi di fase vegetatif apakah boleh kita menggunakan fungisida Filia? Boleh sahabat tani, tetapi dosisnya jangan terlalu banyak ya sahabat tani, karena berbahan aktif golongan azol itu menghambat pertumbuhan tanaman padi. Tetapi untuk jamurnya itu bisa tuntas sahabat tani. Sahabat tani tinggal milih saja, jamurnya bisa mati semua tetapi pertumbuhannya sedikit lambat. Tetapi kalau saya lebih baik jamurnya hilang semua sahabat tani. Jadi untuk Filia ini bagus kita gunakan di saat tanaman padi usia 25 hari ke atas ya sahabat tani. Itu bagus sekali untuk pencegahan jamur, dan bagus sekali kita gunakan untuk membasmi jamur yang sudah menyerang tanaman padi kita. Dan di usia 50 hari setelah pindah tanam ini, Filia saya gunakan 25 ml untuk tangki 16 liter supaya nanti tanaman padinya bersih, tidak ada jamurnya. Untuk penyemprotan tahap pertama ya sahabat tani. Nanti untuk penyemprotan tahap berikutnya ada lagi sahabat tani. Dan untuk nutrisi, nah nutrisinya sekarang berbeda sahabat tani. Kenapa saya menggunakan nutrisi yang berbeda-beda di saat edukasi? Karena di setiap bertanam padi kita itu yang harus tahu ya sahabat tani. Misalnya musim sekarang dan musim besok itu pasti penyakitnya beda-beda, dan pertumbuhan tanaman padi kita pasti berbeda. Tidak semua tanaman padi kita yang kita tanam itu bakal bagus semua sahabat tani. Kebetulan di lahan sawah saya itu lahan rawa, dan kemarin kita bikin video kena bakteri ya sahabat tani. Makanya saya untuk pupuk buahnya tidak saya gunakan dulu. Tetapi di sini saya menggunakan Kojin ya sahabat tani. Bahan aktifnya banyak sekali sahabat tani. Ada organic matter, nitrogen, fosfat, kalium, dan masih banyak kandungan nutrisi yang diberikan dari Kojin ya sahabat tani. Jadi manfaat Kojin ini banyak sekali yang belum tahu ya sahabat tani. Jadi di sini saya hanya menyebutkan yang intinya saja untuk tanaman padi, yaitu elemen mikroorganik, vitamin, enzim menjadikan nutrisi yang tersedia bagi tanaman dan mencegah hama. Daun terlihat segar dan tahan terhadap kekeringan. Jadi pas sekali ya sahabat tani, musim kemarau kita menggunakan Kojin karena bisa untuk ketahanan terhadap kekeringan ya sahabat tani. Dan selanjutnya meningkatkan kekuatan batang. Nah ini bagus sekali sahabat tani. Jadi bisa untuk meningkatkan kekuatan batang. Jadi batang tanaman padi kita bisa lebih keras sahabat tani untuk mencegah roboh. Apalagi yang saya tanam sekarang ada Inpari 32-nya. Jadi saya menggunakan Kojin dan mencegah rontoknya bunga dan bakal buah. Bagus sekali sahabat tani ya. Jadi bunga tanaman padi kita nanti penyerbukannya bisa sempurna jika kita menggunakan nutrisi dari Kojin ya sahabat tani. Dan untuk dosisnya di sini saya menggunakan 50 ml untuk tangki 16 liter sahabat tani. Untuk Kojinnya saya semprotkan bersamaan dengan Pixalon, Filia, dan Venomec. Dan yang terakhir saya menggunakan perekat ya, perekat penembus dan perata dengan merek dagang Spiderman. Salah sahabat tani ya, mohon maaf, Spider sahabat tani dari DGW. Setiap penyemprotan finishing terakhir saya menggunakan Spider sahabat tani. Bagus untuk tanaman padi kita. Tapi kalau yang di masa vegetatif saya menggunakan yang murah-murahan sahabat tani, karena menurut saya Spider ini kuat untuk tanaman padi. Apalagi di tempat kami ya sahabat tani, kemarin itu sudah diberikan hujan alhamdulillah,
dan saya menggunakan spider supaya obat-obatan yang kita gunakan ini bisa lebih lama lagi sahabat tani. Minimal ya 10 hari lah sahabat tani, 10 hari nanti kita nyemprot lagi. Jadi seperti itu sahabat tani. Untuk wereng saya menggunakan Pixalon, ulat penggerak batangnya Venomek, jamurnya Filia, nutrisinya Kojin, perekatnya spider. Jadi untuk nutrisinya berbeda-beda dari edukasi sekarang, kemarin dan kemarin itu karena yang tahu kondisi lahan sawah kita ya kita sendiri sahabat tani. Jadi semuanya yang saya gunakan tidak bisa sama sahabat tani, karena kita melihat tanaman padi di lapangan ya sahabat tani. Jadi seperti itu sahabat tani. Untuk musim MT2 tempat kami, musim kemarau, obat-obatannya cuma pakai ini. Cuma ya sahabat tani. Ini bukan cuma lagi sahabat tani, mahal sekali, tetapi ya sesuai dengan hasil tonase nanti ya sahabat tani. Karena kalau tanaman padi kita kena wereng, panennya pasti nyusut. Apalagi kena ulat penggerak batang, pasti nyusut. Apalagi kena patah leher, lebih parah lagi sahabat tani. Jadi pencegahan untuk werengnya sudah saya sebutkan, dan untuk nutrisinya aku pakai Kojin. Oke sahabat tani, salam dari petani Lampung untuk petani padi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.